Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama kita membaca Alkitab. Kita 1 Petrus pasalnya yang ketiga, 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-12. Kita baca secara bergantian. Saya membaca ayatnya yang ke-8, Bapak Ibu saudara sekalian membaca ayatnya yang ke-9, demikian bergantian hingga ayatnya yang ke-12. 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-12. Kita baca secara bergantian. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini saya beri judul, orang yang hidup benar akan terus berbuat benar. Orang yang hidup benar akan terus berbuat benar. Saya ingin memulai khotbah ini dengan satu cerita dari seorang yang bernama Calvin Johnson. Calvin Johnson, ia dijatuhi hukuman seumur hidup meski ia salah dihukum karena kasus perkosaan. Jadi saudara-saudara, Calvin Johnson ini dituduh oleh seorang wanita, dikatakan dialah yang memperkosa. Saudara-saudara yang diberkati, ternyata tuduhan itu salah. Dalam ruang sidang, ia mengatakan, Allah adalah saksiku, aku telah dituduh meski tak bersalah. Ini kata-kata yang disampaikan oleh seorang Calvin. Dia katakan dalam ruang sidang, ia mengatakan, Allah adalah saksiku, aku telah dituduh meskipun aku tak bersalah. Kemudian aku hanya bisa berdoa dalam nama Yesus Kristus agar kebenaran akhirnya akan dinyatakan. Ini adalah pernyataan dari seorang Calvin. Dia mengatakan dia hanya bisa berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus supaya kebenaran itu bisa diungkapkan, bisa dinyatakan. 16 tahun kemudian, pada tahun 1999, tes DNA menyatakan dirinya tidak bersalah dan ia dibebaskan. Yang menakjubkan ialah ia tidak merasa dendam terhadap wanita yang telah salah menuduhnya, terhadap juri yang menganggapnya bersalah, atau terhadap hakim yang menjatuhkan hukuman padanya saat dibebaskan. Ia berkata, kepahitan hanya akan menghancurkan kita. Sekarang aku hanya butuh pekerjaan. Ini adalah pernyataan Calvin yang luar biasa. Dia tidak menyimpan dendam kepada wanita yang telah menuduh dia. Dia tidak menyimpan kepahitan kepada juri yang menyatakan dia bersalah. Dia tidak menyimpan kepahitan kepada hakim yang menjatuhi hukuman kepada dia. Tetapi dia katakan begini, kepahitan hanya akan menghancurkan kita. Itu yang dirasakan oleh seorang Calvin. Dia tidak mau menyimpan kepahitan itu di dalam dirinya, meskipun dia sudah dituduh bersalah, bahkan dikatakan dia dipenjara. Dia tidak mau menyimpan kesalahan itu, dan Tuhan yang membuka kebenaran itu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, tadi di dalam tema khotbah ini saya katakan orang yang hidup benar akan terus berbuat kebenaran. Jadi kalau saudara dan saya hidup benar, kita akan terus berbuat kebenaran. Berbuat kebenaran itu tidak mudah.
Tetapi pada tahun 1999 ketika tes DNA, maka di sanalah Calvin dinyatakan benar. Kebenaran yang Tuhan ungkapkan itu tepat pada waktunya. Oleh sebab itu saudara-saudara, sebagai orang Kristen, kita hidup benar, kita dibenarkan di dalam Kristus, maka kehidupan kita harus terus berbuat benar. Ada tanda-tanda atau ciri-ciri orang hidup benar. Mari kita perhatikan Roma 1 ayat 17. Roma pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-17 dikatakan begini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Ciri-ciri pertama atau tanda-tanda orang hidup benar di dalam Tuhan dimulai dari hidup oleh iman. Dia hidup di dalam iman. Saya pikir seorang Calvin mungkin secara manusia dia menyimpan dendam, secara manusia dia menyimpan kepahitan karena harus dia yang dituduh. Tetapi dengan iman dia hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Dalam pernyataannya dia mengatakan Tuhan yang mengungkapkan kebenaran itu. Sehingga tepat pada tahun 1999 kebenaran itu diungkapkan. Ketika kebenaran itu diungkapkan, apakah Calvin menyimpan kepahitan? Apakah Calvin menyimpan kejahatan kepada perempuan itu? Tidak. Justru dia mengatakan kepahitan hanya akan menghancurkan kita. Hati yang pahit, hati yang menyimpan dendam, hati yang menyimpan kedengkian justru membawa kehancuran. Ini sulit saudara-saudara. Apalagi kalau hati kita disakiti, apalagi kalau perasaan kita disakiti, apalagi kalau keluarga kita dihina, rumah tangga kita dihina, justru itu membawa kita semakin menyimpan dendam. Tapi mari bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan tadi dikatakan orang yang benar dikatakan di sana hidup oleh iman. Amin. Hidup oleh iman. Saya percaya Calvin ketika mengungkapkan kata-kata ini tadi, kepahitan hanya akan menghancurkan kita. Saya percaya bukan hanya sekedar sebuah kata-kata, tetapi kata-kata ini diucapkan dengan imannya kepada Kristus. Di dalam Roma tadi dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Orang yang hidup di dalam iman akan selalu memiliki karakter baik dalam setiap tingkah lakunya dan hidup sebagai orang-orang yang rendah hati, sebagai orang yang rendah hati. Di dalam ayatnya yang ke-8, ayatnya 1 Petrus 3 ayat yang ke-8 tadi dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua sedia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Orang yang hidup di dalam iman, tadi saya katakan, karakternya juga dibarengi dengan kelakuan-kelakuan baik. Bahkan nasihat di dalam 1 Petrus tadi dikatakan, seia sekata, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Orang yang hidup di dalam iman dibarengi dengan sifat-sifat yang sudah kita bacakan. Ketika saudara dan saya menghadapi pembangunan ini, tidak bisa hanya 1-2 orang yang berdiri saudara-saudara. Tidak bisa kalau kita berbantah-bantahan untuk membangun rumah Tuhan di tempat ini. Tidak bisa. Nasihat firman dikatakan seia sekata, seperasaan, sepenanggungan. Repot kalau hanya 1-2 orang yang punya perasaan untuk bangun rumah Tuhan di tempat ini. Selebihnya tidak punya perasaan. Orang yang hidup di dalam iman, dia seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai contoh, ada orang yang hidup di dalam iman. Kita melihat seorang yang bernama Habel. Di dalam Ibrani 11 ayat 4 dikatakan begini, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh
dengan Kain. Kemudian dikatakan di sana, karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Pernah lihat orang mati bicara? Tidak ada ya? Tidak pernah. Tidak pernah saya lihat orang yang sudah meninggal kemudian bicara. Tidak pernah. Tapi Habel dikatakan dalam Ibrani 11, karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, saudara-saudara, Habel hidup karena iman. Apa yang diperbuat, yang mempersembahkan persembahan kepada Tuhan sebagai sesuatu yang benar. Tadi saya katakan, orang yang hidup benar akan terus berbuat kebenaran. Kita juga melihat Abraham, Ibrani 11 ayatnya yang ke-8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Dengan iman Abraham taat kepada Allah. Kalau saya suruh saudara pergi pindah di tempat yang saudara tidak tahu tempat itu seperti apa, di mana, kira-kira saudara mau? Ada saudara mau? Jemaat Tuhan Koram Filiabut, silakan pindah. Tapi pindah ke tempat yang saudara tidak tahu kemana saya suruh saudara pergi. Mau saudara? Tidak mau ya? Saudara mungkin berpikir, untuk apa saya pindah? Di tempat ini saya punya kebun. Di tempat ini saya punya rumah. Di tempat ini saya punya mata pencaharian. Di tempat ini saya punya gereja. Untuk apa saya pergi? Abraham, saudara-saudara, tidak demikian. Dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Kalau kita baca kisah dari Abraham bagaimana dia keluar dari tanah Ur, dia tidak tahu di mana itu tanah yang Tuhan akan berikan kepada dia. Dia tidak tahu. Di tanah Ur dia hidup dengan berkelimpahan harta. Di tanah Ur dia hidup dengan berkelimpahan banyak harta yang dimilikinya. Tetapi karena dia taat kepada Tuhan, karena imannya kepada Tuhan, dia tinggalkan tanah Ur. Dia pergi ke tanah yang Tuhan janjikan kepada dia. Bahkan di dalam perjalanan tidak mudah bagi Abraham. Dia mengalami banyak tantangan. Tapi karena dia punya iman yang kuat, karena dia hidup di dalam iman kepada Allah, karena dia adalah orang yang taat kepada Allah, dia tidak pusingkan di mana itu tanah yang Tuhan berikan bagi dia. Dia tidak pusingkan bagaimana proses perjalanannya. Yang dia tahu Allah yang panggil dia, Allah juga yang berkenan, Allah juga yang bertanggung jawab atas kehidupan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ketaatan Abraham diperhitungkan oleh Allah sebagai jalan kebenaran. Sekarang tantangan untuk saudara dan saya sebagai orang Kristen, sebagai jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Sudahkah kita hidup benar? Sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan titipkan bagi kita dengan benar? Kalau saudara sudah melakukan itu dengan benar, kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Kita sudah menghasilkan karakter-karakter kebenaran itu. Allah yang memperhitungkan kebenaran itu bagi kita. Yang kedua, saudara-saudara, Mazmur 64 ayatnya yang ke-11. Orang benar akan bersuka cita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Tanda-tanda dari orang yang hidup dalam kebenaran, dia selalu bersuka cita di dalam Tuhan.
kebenaran itu sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, selama kita hidup sebagai orang Kristen, berapa kali kita datang bersungut-sungut sama Tuhan? Berapa kali kita datang ngomel sama Tuhan? Berapa kali kita datang tidak mengucap syukur sama Tuhan? Tuhan sudah kasih ini, Tuhan sudah kasih itu, Tuhan sudah buat baik, tapi kita masih bersungut-sungut sama Tuhan. Tuhan kasih 100.000 satu hari, kenapa bukan 200? Tuhan kasih 200, kenapa bukan 300? Tuhan kasih 300, kenapa bukan 500? Tuhan kasih 500, kenapa bukan 1 juta? Manusia tidak ada puasnya, saudara-saudara. Tapi orang yang sudah hidup benar di dalam Tuhan dan menghasilkan kebenaran itu, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tetap bersuka cita karena Tuhan. Amin. Saudara gagal panen di kebun, saudara gagal di tambang, saudara gagal dalam rumah tangga, saudara gagal dalam persoalan-persoalan hidup. Pertanyaannya, sanggupkah saudara bersuka cita di dalam Tuhan? Ada yang sanggup bersuka cita kepada Tuhan musim panen, dia tidak panen hasil panennya, hasil tanamannya? Ada yang senyum-senyum pergi ke kebun, semua hasil ladangnya tidak ada yang diambil. Ada beberapa jemaat Tuhan di tempat ini seperti itu ya. Dia tanam jagung, dia bawa ke koros, jagung muda. Dia bilang sama saya, aduh maaf kapten, disisakan kita sama yang baju hitam di dalam sana. Ya sudah, mau diapa? Tapi dia datang dengan senyum-senyum. Saya tahu itu modal juga besar waktu dia tanam. Dia bayar tenaga. Tapi apa daya? Yang panen lebih dulu monyet di hutan sana. Tapi dia tetap bersuka cita. Sanggupkah saudara bersuka cita ketika Tuhan izinkan saudara ada dalam titik nol? Uang tidak punya, pekerjaan tidak tetap, tagihan di mana-mana datang. Sanggupkah saudara tetap melebarkan senyum dan bersuka cita karena Tuhan? Sanggup? Maluki saja itu begitu. Sanggup saudara? Berat, ya? Tidak punya uang, yang diolah di dapur juga terbatas, melangkah ke depan sakit-sakitan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan kata-kata yang saya baca tadi. Bersuka cita karena Tuhan adalah suatu ungkapan bukti bagaimana orang itu mengasihi Tuhan dan menghasilkan kebenaran itu di dalam dirinya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, baik tidak baik keadaan, kita tetap diajar bersuka cita di dalam Tuhan, bersuka cita karena Tuhan. Di dalam Mazmur 64 ayat 11 tadi dikatakan, orang benar akan bersuka cita karena Tuhan dan berlindung padanya. Orang benar bersuka cita karena Tuhan. Ada banyak orang hari ini bersuka cita bukan karena Tuhan. Dia bersuka cita karena lawan bisnisnya bangkrut. Ada orang seperti itu. Ada bersuka cita karena orang yang dia tidak suka jatuh. Bersyukur Tuhan, lawan bisnis saya bangkrut. Bersyukur dia sama Tuhan. Ada orang bersyukur karena orang yang dia tidak suka jatuh sakit. Saya bersyukur Tuhan, sakit dia, parah sakit dia. Orang yang hidup benar dan menghasilkan kebenaran tidak demikian. Orang yang benar dan menghasilkan kebenaran di dalam Tuhan, musuhmu pun sukses ataupun bangkrut, engkau tetap berseru kepada Tuhan. Saya bersyukur Tuhan karena lawan bisnisku semakin jaya bisnisnya. Saya tahu kalau dia bisa, saya juga bisa. Ya kan? Saya bersyukur Tuhan karena Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sekalipun yang saya lewati itu tidak indah,
tetap sehat dan kuat dan Tuhan memberkati. Adakah saudara berdoa seperti itu kepada orang-orang yang tidak suka kepada saudara? Jarang. Tuhan Yesus bilang apa? Kasihilah musuh, berdoalah bagi mereka, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk dan menganiaya engkau. Ada satu ungkapan yang viral di media sosial. Kenapa orang Kristen kalau dihina tidak membalas? Ayat firman ditulis, kasihilah musuhmu. Saudara sanggup mengasihi orang yang berbuat jahat kepadamu? Saudara sanggup mengasihi orang yang mencaci maki engkau? Saudara sanggup mengasihi orang yang menyobek-nyobek hatimu? Masih sanggupkah engkau memberikan tumpangan bagi mereka yang membenci engkau? Tadi dikatakan di sana, bersukacita karena Tuhan adalah suatu ungkapan bukti bagaimana orang itu mengasihi Tuhan dan menghasilkan kebenaran. Namun jarang saudara-saudara yang ada di pikiran kita hari-hari ini. Bagaimana kalau saya semakin kaya? Itu yang ada di pikiran kita. Bagaimana Tuhan caranya supaya saya punya uang yang banyak? Bagaimana caranya supaya saya punya harta yang banyak? Lupa kita berucap syukur, lupa kita bersuka cita karena Tuhan. Ada banyak orang di luar sana sudah tidak punya tenaga, sudah tidak punya kekuatan untuk bekerja. Kalau saudara pergi ke kota-kota besar, segala pekerjaan ada di sana. Mulai dari membersihkan sampah sampai pekerjaan yang paling elit ada di sana. Tapi saudara perhatikan banyak juga pengangguran. Kalau saudara dan saya hari ini punya kebun, punya pekerjaan yang baik, jangan merasa tidak puas dengan apa yang Tuhan beri. Tapi bersukacitalah karena Tuhan berikan itu bagi kita. Karena banyak orang di luar sana tidak punya pekerjaan, saudara-saudara. Banyak orang di luar sana tidak punya rumah. Ingat satu kisah yang saya sampaikan, seorang pria yang hanya menumpang di pom bensin di Pertamina. Sekitar 2 tahun dia hidup di situ. Tidak punya rumah dia, saudara-saudara. Kita di sini sekalipun pintal kita kecil, sekalipun rumah kita sederhana, kita masih bisa berlindung dari panas terik matahari, dari hujan yang deras. Masihkah kita mengeluh sama Tuhan? Tuhan, kapan saya punya rumah yang besar? Tuhan, kapan saya punya kebun yang besar? Bersukacitalah karena Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudara, hidup di dalam doa. Tanda-tanda atau ciri-ciri dari orang yang benar di dalam Tuhan dan menghasilkan kebenaran, dia selalu hidup di dalam doa. 1 Petrus 3 ayat yang ke-12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dikatakan di sana, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Saya ingat satu kisah dari seorang yang bernama Daud. Kalau kita baca tulisan-tulisan Raja Daud dalam Mazmur-Mazmurnya, sendengkanlah telingamu Tuhan, dengarlah doaku. Ini ungkapan yang luar biasa dari seorang Daud. Dan saya percaya, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, ketika engkau berseru dengan iman kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mata Tuhan tertuju kepadamu, telinganya mendengar setiap seruan doa. Amin. Mungkin kita berpikir, sudah terlalu lama saya berdoa Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah jawab doa saya. Kalau di rumah saya suka bilang, urusan Tuhan. Saya tahu apa yang Tuhan atur dalam hidup kita, dalam rumah tangga, dalam keluarga.
semua rancangan Tuhan yang baik. Tuhan tidak pernah merancang sesuatu yang jahat bagi umat-umatnya. Tidak pernah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajahnya menentang wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kalau kita buat jahat dalam rumah tangga, buat jahat kepada keluarga, buat jahat kepada orang, dikatakan di sana wajah Tuhan menentang kita. Karena kejahatan itu tidak disuka. Tuhan tidak menyukai kejahatan. Tuhan tidak menyukai kesombongan. Mungkin kita berpikir, saya tidak pernah pukul orang, saya tidak pernah membunuh orang, saya tidak pernah ini dan tidak pernah itu, saya tidak pernah melakukan kejahatan. Tapi sadarkah kita? Pernahkah kita sadar ketika bibir kita tidak kita kontrol, kita mengeluarkan kata-kata yang jahat kepada orang lain, membuat hati orang lain sakit, membuat hati orang lain tersobek-sobek, membuat karakter orang lain mati. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pernahkah kita sadar dengan ucapan-ucapan kita selama ini? Itu pun diperhitungkan sebagai sesuatu yang jahat. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Doa orang benar didengar Tuhan. Masihkah kita tidak mau hidup di dalam kebenaran? Masihkah kita mau hidup di dalam dosa? Masihkah kita mau hidup di dalam dunia ini? Masih mau hidup dalam dunia? Masih. Maksudnya masihkah kita mau hidup dengan karakter-karakter dunia? Doa orang benar Tuhan mendengar. Dikatakan tadi, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Dia telinganya dia mendengar. Teriakan kita minta tolong, seruan kita minta tolong. Saya coba tulis begini dari salah satu buku. Tuhan mengambil jarak dari mereka yang memusuhi. Orang jahat berkata kepada Yang Maha Kuasa, pergilah dari kami, dan sesuai dengan permintaan itu ia menjauh dari mereka. Ia tidak menyatakan diri kepada mereka, tidak bersekutu dengan mereka, tidak mau mendengar mereka, tidak mau menolong mereka, sama sekali tidak. Bahkan juga tidak pada saat membutuhkan pertolongan. Mereka akan terbuang selama-lamanya dari hadiratnya, dan ia akan memandang mereka dari kejauhan. Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang jahat. Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang membenci sesama. Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang hidup di dalam dosa. Itu sebabnya dia katakan, enyalah engkau dari hadapan hai orang-orang terkutuk. Tapi ini yang menjadi bahagia. Dengan kasih setianya, Tuhan akan mendekat kepada orang-orang yang mendekat kepadanya dengan kesetiaan dalam melanjutkan kewajiban mereka. Tetapi doa orang benar didengarnya, diterimanya, sangat diperkenankannya, dan dia akan memberikan jawaban damai sejahtera atas doa mereka itu. Inilah doa orang benar yang besar kuasanya. Ia dekat pada setiap orang sebagai penolong yang sangat terbukti pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan dekat kepada orang benar. Tuhan dekat kepada orang yang berseru kepadanya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai penutup, orang-orang Kristen yang benar akan selalu menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam dirinya. Amin. Baik dalam diri pribadi, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam masyarakat, bahkan di tengah-tengah jemaat di mana saudara berjemaat. Dalam perjalanan hidup kita tidak selalu ada dalam titik teratas, saudara-saudara. Tidak selalu. Grafik perjalanan hidup kita itu naik turun begini.
Kalau hari ini saudara ada pada titik teratas, perhatikan kata-kata ini. Suatu saat kita ada di bawah. Betul kan? Kalau hari ini saudara pernah ada di bawah, titik terendah dalam hidup itu, engkau dekat kepada Tuhan. Suatu saat engkau ada di atas. Pernah lihat roda berputar? Pernah ya? Roda itu tidak selalu ada di atas. Yang bagian atas tidak selalu ada di atas. Kadang ada di samping, kadang ada di bawah. Demikianlah perjalanan hidup kita. Perhatikan sekali. Kalau hari ini engkau ada di atas, janganlah menjadi orang yang sombong, janganlah menjadi orang yang jahat. Karena suatu saat kita ada pada titik terendah di bawah. Kalau hari ini engkau ada pada titik terendah itu, datanglah berseru kepada Tuhan. Tuhan akan membuat engkau naik. Ketika engkau ada di atas hari ini, tetaplah berseru kepada Tuhan. Karena ketika engkau jatuh di bawah, engkau tidak akan merata. Karena engkau tahu bagaimana itu naik, bagaimana itu turun. Sama halnya dengan pernyataan Rasul Paulus. Dia tahu bagaimana itu hidup berkelimpahan. Dia tahu bagaimana itu hidup berkekurangan. Kita hanya diajak hidup benar dan menghasilkan buah-buah kebenaran itu sebagai wujud iman kita, pernyataan kita kepada Tuhan. Orang Kristen yang hidup benar dan menghasilkan kebenaran, dia hidup di dalam iman. Dia hidup bersukacita karena Tuhan. Bahkan dia selalu hidup di dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mungkin saudara ingin berdoa pada pagi hari ini. Mungkin selama ini kita tidak hidup di dalam kebenaran. Mungkin selama ini bukan buah-buah kebenaran yang kita hasilkan, tapi kita menghasilkan kedengkian, kita menghasilkan kecemburuan, kita menghasilkan hal-hal yang tidak baik. Kita datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Atau mungkin hari ini saudara ada dalam persoalan yang rumit. Saudara bukan ada di atas, tapi saudara ada di bawah hari ini. Datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Satu pujian yang mengatakan, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihi Engkau Yesus? Kita nyanyikan pujian ini. Ada kesempatan saya berikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, untuk datang kepada Tuhan.